Ya halo guys, welcome to my channel yang membahas seputar hobi badminton. Ya, pada video kemarin kita sudah unboxing, sudah sedikit melihat spek dan detail dari Zilong Ground Zero. Dan seperti saya sampaikan kemarin, saya mesen dua raket dari Zilong. Ground Zero sudah datang terlebih dahulu, dan pada hari ini Wave Nami-nya baru saja sampai. Dan nanti kita akan unboxing, dan kurang lebih sama seperti kemarin ya, kita akan sedikit belum secara lengkap, kita akan lihat saja terlebih dahulu tampilan dari raketnya seperti apa, kemudian kita akan membahas spek yang ada pada raket itu, dan kita akan ukur berat reel dan balance point reelnya seperti apa. Oke, tanpa perlu berlama-lama lagi, langsung aja kita unboxing raketnya. Ya oke guys, jadi ini sudah saya buka ya. Ini sebenarnya harusnya nyampe kemarin, tapi karena nggak tahu ya, ekspedisinya ini kemarin berhenti sehari ya, jadi akhirnya ya baru sampai sekarang ya. Oke, jadi ini dia raketnya. Ini yang banyak kalian request ya, yaitu seri Wave Nami-nya. Saya pesan yang warna putih ya, warna putih seperti ini. Dan saya juga mesen di lapaknya, saya juga mesen senar guys. Oke, saya mesen senar ya, senar BG6 di harga 40 dan 50 ribuan. BG6 yang satu CH, yang satu SP ya. Kapan-kapan kita akan review ya. Sekarang kita fokus ke Zilong Wave Nami-nya. Kita akan lihat seperti apa. Ada beberapa warna ya untuk Wave Nami ini, dan saya pilih yang warna putih ya, karena warna putih itu asik juga ternyata ya. Oke, ini dia raketnya, dan kita singkirkan dulu. Oke, ini dia sama seperti Zilong Ground Zero ya. Jadi satu paket, selain dapat raket, kita juga dapat ini senarnya ya, Ultra Punk 66 ketebalan 0,66 mm. Dan ini saya pesan yang warna putih ya, Wave Nami 311 ya. Oke, secara sekilas, kemarin saya sangat mengapresiasi ya, sangat terkesan sekali dengan kualitas cat, tampilannya dari Ground Zero ini bagus ya. Kalau desainnya sih biasa aja ya, tapi untuk catnya itu dia finishingnya bisa dikatakan rapi dan sangat menarik sekali ya untuk di harga segitu. Dan untuk yang Wave Nami ini warna putih juga terlihat sangat bagus juga ya, meskipun kalau kita lihat secara detail ini bisa dikatakan bagus sih, untuk finishingnya rapi, dan ya untuk harga segitu ya, 100-200 ribu ini bisa dikatakan ya bagus ya untuk kualitas catnya. Cuma kita nggak tahu ya kalau dipakai nanti apakah dia gampang mengelupas atau tidak. Oke, sekarang langsung aja kita lihat raketnya ya. Untuk end cap-nya sama seperti yang Wave Nami-nya. Oke, end cap-nya masih sama. Kemudian ini juga pastinya sama ya, handle grip-nya pasti sama dengan yang ini. Kurang lebih sama seperti punyanya Li-Ning dan Velvet ya feel-nya. Kemudian top cap atau cone-nya seperti ini ya. Nggak ada keterangan apa-apa, cuma ada logo aja, dan ini logonya memang aneh ya. Kita ke bagian shaftnya kita bisa melihat di sini ada keterangannya Wave Nami ya, Wave Nami 311 Professional Power Shaft. Kemudian ada keterangannya World Series. Kemudian di sisi lain kita bisa lihat di sini ada keterangannya Max Power ya. Jadi ini raketnya kalau dilihat memang ini lebih kalau di lihat serinya ini adalah seri power, sementara Wave Nami ini adalah seri speed ya, kalau kita melihat bentuk frame shape dari framenya ya. Oke, kita lanjut. Tensionnya bisa 38 lbs, jadi ini lebih tinggi ya, 38 lbs, sementara yang Wave Nami ini sementara yang Ground Zero ini dia cuma 36 lbs aja. Beratnya 82 ya, plus minus 3, dan ini ada kekeliruan ya. Nah, ini dia ya, ada kekeliruan di sini. Beratnya kan harusnya 82 plus minus berapa gram ya, tapi di sini dia 82 plus minus 3 lbs, jadi agak aneh juga ya. Ya harusnya gram ya, tapi dia keterangannya lbs, jadi ini ada sedikit tidak tepat ya dalam
untuk satuannya ya. Kemudian di sisi lain kita bisa lihat di sini ada Enigmatic Design Super F Pro Flexible Shaft, balance point-nya 290 plus minus 5, sama seperti ini balance point-nya. Kita akan lihat stiffness-nya. Untuk stiffness-nya ini dia cenderung kaku ya, lebih kaku daripada punyanya Ground Zero. Ground Zero ini dia cenderung flex ya, medium flex ke flex, sementara kalau ini dia mediumnya ke stiff ya, jadi medium stiff lah ini kalau menurut saya ya, tidak terlalu, ya bisa dikatakan stiff, medium stiff juga bisa, karena ini cenderung kaku ya, menurut saya ini lebih cenderung kaku daripada yang Ground Zero-nya. Oke, seperti itu. Oke, hanya itu aja ya tulisannya ya. Oke, kita ke bagian atas. Ini di Tijo ini seperti ini, Zilong ada 4 buah grommet model U. Kemudian ini untuk jumlah grommetnya 76 ya, lebih banyak daripada Zilong Ground Zero-nya. Dan untuk keterangannya di sini kita bisa lihat ada keterangannya ISO. Oke, ISO ini apa ya, ISO itu ya? Ya pokoknya di atas ada keterangannya ISO. Kemudian di bagian samping kita bisa lihat High Stability Power Frame ya. High Stability Power Frame. Jadi ini memang terlihat kokoh ya daripada Wave-nya Ground Zero-nya ini. Kemudian di sini juga ada High Stability Power Frame. Kemudian di bagian dalamnya sini kita bisa melihat keterangan Max Power. Di sini ada keterangannya Japan. Oke, hanya itu. Oke, hanya itu aja keterangannya. Dan untuk aerodinamisnya ada di sini ya guys. Ada di tengah seperti ini. Dan ini bentuk frame-nya memang seperti compact ya, tapi dia tidak compact, cuma memang bentuknya seperti compact. Kalau kita bandingkan dengan Wave-Nami seperti ini. Bentuknya memang compact, tapi dia tidak kecil seperti kalau compact beneran kan dia sedikit lebih kecil ya. Memang bentuknya seperti compact, tapi dia untuk luasnya lebih luas daripada yang model frame compact seperti itu ya. Oke, ini frame shape-nya Aerobox ya, jadi memang ini untuk bermain power guys. Oke, seperti itu. Dan sekarang kita akan melihat untuk berat reel dan balance point reelnya berapa ya. Kita mulai dari yang berat dulu ya guys. Oke, untuk beratnya di sini kan terteranya 82 ya speknya. Untuk reelnya ini ada di angka, sebentar kita nunggu dia lebih balance. Ada di angka 86,9. Jadi kalau dibulatkan 87. Jadi ini naiknya jauh banget ya. Kemarin ada yang komen dia dapat berat sekitaran 3U ya, 87 kalau nggak salah. Jadi sama seperti yang saya dapatkan. Jadi memang ini sedikit lebih ya agak jauh ya dari plus minusnya. Harusnya nih paling tinggi ya 85 ya, tapi ini dia 87. Jadi memang ini untuk bermain power ya mestinya berat ya. Jadi untuk generate powernya bisa dari situ juga ya, dari beratnya. Sekarang kita akan melihat untuk balance point-nya dia di angka berapa. Kalau yang tertera kan 290 ya. Jadi sebenarnya kalau sesuai dengan speknya itu dia all-round ya sebenarnya ya. Oke, kita udah siapkan penggaris, kita akan lihat titik tengahnya di mana dan nanti kita akan ukur balance point-nya di angka berapa. Oke, ini sudah balance dan kita akan lihat BP-nya ada di angka berapa ya. Tidak sampai 290 dan ini cuma 288 guys. 288 dan balance point-nya 288 dan beratnya 87. Jadi ini kalau sekilas kalau saya rasakan memang ini swingnya memang lebih berat daripada Ground Zero-nya ya. Dan ini untuk swingnya meskipun terasa lebih berat, tapi ini untuk power dia lebih terasa guys. Untuk dimainkan, untuk bermain power terasa. Meskipun ini saya belum coba ya, tapi kalau dirasa-rasa seperti ini untuk bermain power ini terasa. Ini speknya, jadi kalau melihat speknya yang seperti itu dia karakternya all-round ke power ya. Kalau ini all-round ke speed ya. Jadi kalau kalian tipe bermainnya speed, senang drive, adu drive, kemudian sering di depan, sering motong-motong atau playmaker, yang Ground Zero ini cocok ya. Sementara kalau kalian tipikal lebih
bermain banyak di belakang, senang bermain power, senang nyemes, yang ini dia lebih pas. Meskipun ini balance point-nya nggak terlalu tinggi dan beratnya juga nggak terlalu ekstrim ya. Jadi menurut saya pas. Jadi ini untuk bermain di depan dan di belakang enak ya. Dan ini untuk bermain power dia lebih berisi daripada yang ini. Cuma memang dari segi speednya yang Ground Zero ini dia lebih menang. Oke, itu untuk video kali ini ya. Dan ini 38 lbs itu kuat ya guys ya. Dan ini memang terasa solid sekali ya. Di bagian sini terasa solid, beda dengan yang ini dia ya karena balance point-nya hanya 283 kan kemarin itu, jadi bagian sininya tuh nggak terasa padat ya guys. Kalau ini memang benar-benar terasa padat, jadi rasanya memang mantap. Jadi buat kalian yang lebih apa ya, mementingkan atau mengutamakan power ya, yang ini tentunya lebih jadi pilihan yang tepat ya, Wave Nami 311 ya. Oke, mungkin itu dulu untuk senarnya. Kemarin banyak yang request coba aja dipasangkan dengan senar bawaannya ya. Nanti kita akan pasang dengan senar bawaannya. Semoga besok bisa kita coba ya, kita testing ya. Ditunggu aja untuk video first impressionnya ya. Terima kasih kalian sudah menonton. Kita jumpa lagi pada kesempatan yang lain. Salam sehat, salam olahraga.